pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias, semangat. Yes, yes, yes. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Sebelumnya, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk terlebih dahulu memuji nama Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami Tuhan bangunkan dalam keadaan yang baik dan sehat, dengan tubuh yang segar untuk mengikuti kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum kami akan melakukan kegiatan kami, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran, telinga kami untuk dengar kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tepuk lentera dulu yuk. Ada yang sudah bisa? Bersama-sama ya. Tepuk lentera, 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 lentera edukasi, lentera, lentera, lentera edukasi. Yes, yes, yes. Anak-anak lentera menjadi baik, lebih baik, dan terbaik. Oke teman-teman, kita ucapkan juga 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung berhala untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini barang apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Oke teman-teman, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Renungan pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Raja Fir'aun memilih Yusuf menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan saat 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir. Oleh karena itu, saat seluruh bumi menderita kelaparan, penduduk tanah Mesir tidak terkena kelaparan karena Tuhan menyertai Yusuf. Pak Yakub yang tinggal di tanah Kanaan mendengar bahwa di Mesir ada bahan makanan yang melimpah. Kemudian Pak Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir dan membeli bahan makanan untuk mereka. Tetapi Pak Yakub tidak mengizinkan Binyamin, yaitu anak bungsunya, pergi bersama dengan kakak-kakaknya.
Pak Yakub tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Benyamin saat di dalam perjalanan. Lalu, ke-10 anak Pak Yakub datang ke Mesir. Mereka menemui penguasa di wilayah Mesir, tetapi mereka tidak mengenali bahwa orang itu adalah Yusuf, saudara mereka. Lalu, mereka bersujud di depan penguasa itu. Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir, tetapi dia berpura-pura tidak mengenal mereka. Yusuf berkata kepada mereka, "Kalian siapa? Kalian datang dari mana? Kalian ini pasti mata-mata ya? Kalian datang untuk mengawasi lalu menyerang daerah Mesir, kan?" Kemudian Ruben menjawab, Bukan Tuanku, kami ini orang Kanaan. Kami anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Kami ada 12 bersaudara, tetapi adik kami yang bungsu sekarang tidak ikut bersama kami. Dia ada bersama dengan ayah kami. Dan seorang saudara kami sudah tidak ada lagi. Tetapi kata Yusuf kepada mereka, kalian bohong. Kalian pasti pengintai. Kalian akan kumasukkan ke dalam penjara." Lalu Yusuf menahan mereka selama 3 hari. Setelah 3 hari, Yusuf membebaskan mereka dan memberikan bahan makanan untuk mereka dengan syarat bahwa saudara mereka yang bernama Simeon harus tetap tinggal di Mesir dan mereka harus kembali lagi membawa saudara bungsu mereka yaitu Benyamin untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar orang jujur. Lalu, dengan berat hati meninggalkan Simeon, mereka pulang membawa bahan makanan yang mereka dapat dari Yusuf. Melihat hal itu, Yusuf merasa sangat sedih. Dia ingin sekali memeluk saudara-saudaranya, tetapi dia juga rindu kepada adiknya Benyamin. Ini adalah satu-satunya cara supaya mereka kembali dan membawa Benyamin ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Sampai di tengah perjalanan, mereka beristirahat lalu memberikan makan kepada unta dan keledai mereka. Salah satu dari mereka membuka berkasnya dan mendapati uangnya dikembalikan di dalam berkas itu. Mereka sangat terkejut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah mereka di tanah Kanaan. Sesampainya di rumah, mereka membongkar bahan makanan mereka dan ternyata di dalam berkas-berkas itu berisi uang mereka yang dikembalikan oleh Yusuf. Pak Yakub mengetahui hal itu dan mereka semua merasa sangat ketakutan. Kemudian Ruben berkata kepada Pak Yakub bahwa Benyamin harus ikut ke Mesir agar mereka selamat. Tetapi Pak Yakub berkata, "Tidak boleh. Kakaknya sudah tidak ada lagi. Kalau sesuatu terjadi pada Benyamin, maka aku akan menjadi sangat sedih dan sangat menderita." Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita akan saksikan bersama esok hari. Teman-teman, dari cerita firman Tuhan pagi ini, kita dapat belajar bahwa kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saudara-saudara kita, juga semua orang di sekitar kita. Seperti halnya Yusuf, walaupun dia berpura-pura bersikap kasar, tetapi sebetulnya dia sangat merindukan dan sangat menyayangi saudara-saudaranya. Kita berbuat seperti itu ya teman-teman, mengasihi semua orang.
Nah, teman-teman, demikian cerita firman Tuhan pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Teman-teman, ikuti terus ya cerita firman Tuhan setiap pagi, karena akan berkelanjutan terus. Semangat ya anak-anak hebat. Jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak hebat sudah memperhatikan. Ingat selalu pesan Bu Guru ya, jaga kesehatan. Kita jumpa lagi besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.